ini dengan ini, habis itu lihat dulu ini ada yang sudah. Tidak hadir hari ini. Semua sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, meminta salah satu murid untuk maju ke depan untuk pimpin kita dengan doa. Untuk murid yang sudah bersedia bisa maju ke depan. Saya mundur ibu. Kepada mundur sedikit silakan untuk maju ke depan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Yesus Kristus, kita syukurkan yang kepada hadirat-Mu atas berkat ini bahwa telah menjaga kami dari tadi pagi hingga saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semoga Engkau tetap melindungi kami sehingga kegiatan KBM kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pengharapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih kepada murid yang sudah memimpin kita dengan doa. Mari kita memberikan aplaus dengan kata salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik rekan, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kehadiran dari anak-anak. Alfrida Nisa Fuad, Bartolomeus Priateti, Brigita Mafea, Liberius Sri Santos Kono, Maria Hermalinda Seran, Maria Firman Siki, baik anak-anak, apakah ada yang belum Ibu panggil nama? sudah. Baik, terima kasih banyak. Anak-anak, apakah hari ini ada yang sudah mengetahui materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini? Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang gereja sebagai umat Allah. Sebelum masuk pada pembelajaran inti, di sini Ibu ada pertanyaan penonton. Anak-anak, apakah ada yang ketahui tentang makna gereja? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Coba. Gereja adalah persekutuan dari umat Allah yang percaya kepada Tuhan. Oke, kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kepada Mili yang sudah menjawab pertanyaan penonton. Baik, Ibu mengajak anak-anak supaya bisa melihat gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ini gambar
Diketahui. Oke, baik. Di sini ada yang tahu? Diketahui, Bu. Baik. Gereja dalam ajaran agama Katolik itu sudah dikonferensikan oleh buku yang biasa kita sebut dengan buku apa? Katekismus. KWI. Konferensi Gereja. atau biasa disebut sebagai buku katekismus gereja Katolik. Itu anak-anak. Baik, selain dari gereja adalah ibadat, gereja adalah suatu komunitas atau suatu organisasi. Dari anak-anak, ada yang bisa menjelaskan gereja adalah komunitas? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, kepada Cecilia. Gereja sebagai komunitas atau organisasi yaitu sekumpulan orang yang percaya kepada Kristus atau Tuhan yang berkumpul dalam gereja untuk berdoa bersama. Dari saya sekian. Terima kasih kepada Cecilia yang sudah menjawab. Dari Ibu, gereja sebagai komunitas atau organisasi itu biasa kita jumpai dalam kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas. Misalnya Legio Maria, DSTAM, terus kelompok kerahiman, serta kelompok-kelompok lain. Jadi, yang dimaksud dengan gereja sebagai komunitas adalah perkumpulan komunitas-komunitas. Baik, selain dari gereja sebagai komunitas, di sini gereja sebagai badan sosial. Yang dimaksud dengan gereja sebagai badan sosial yaitu gereja tidak hanya mempunyai badan atau struktur dalam gereja Katolik, tetapi gereja juga mempunyai sarana dan prasarana dalam membantu dan menolong umat beriman, terkhusus umat yang berkebutuhan khusus. Misalnya melalui sekolah-sekolah, rumah sakit maupun macam-macam kebutuhan yang menurut umat Kristiani kebutuhan itu sangat berkecukupan. Dari anak-anak ada yang mengetahui tentang kata gereja? Ada yang mengetahui kata gereja? Tidak tahu? Jadi gereja menurut bahasa Portugis yaitu igreja. Igreja itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani igreja diartikan sebagai apa? Eklesia. Eklesia artinya kumpulan. Jadi itu simpulkan bahwa gereja adalah suatu komunitas di mana ada suatu perkumpulan, pertemuan atau rapat untuk mewartakan dan menyembuhkan semua orang. Baik, kita masuk pada makna gereja menurut ajaran kitab suci. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya. Di sini ada yang membawa kitab suci? Tidak, Ibu. Ada yang membawa? Oke. Kalau ada yang membawa kitab suci, Ibu mengajak supaya mari kita sama-sama melihat bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kalau memang ada yang belum menemukan bacaan tersebut, Ibu bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk mencari di HP atau biasa disebut dengan e-katolik. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Sudah? Oke. Coba baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari
berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah membaca dan sudah merenungkan sabda Tuhan. Sesudah kita membaca, di sini Ibu ada pertanyaan pendalaman. Jadi, yang sudah mengerti langsung angkat tangan untuk menjawab. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa kesan keseluruhan teks kitab Kisah Para Rasul yang sudah kita baca tadi? Pesan singkat, makna apa yang kita ambil dari pesan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Oke, Cecilia silakan. Dari saya, makna yang saya ambil dari teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Di sini saya menjelaskan sedikit yang saya pahami dan saya ambil pesan dari kitab tersebut, yaitu bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang berpusat pada firman, berakar dalam doa, penuh kasih, berbagi dan memiliki kesaksian yang kuat di tengah masyarakat. Dari saya sekian. Oke, kita berikan tepuk tangan, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi anak-anak, jawaban yang tadi teman Sisil sudah menjawab itu adalah sebuah makna yang penting dalam pesan kitab suci tersebut. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Apa makna gereja menurut teks kitab suci tersebut? Ayat-ayat apa saja yang terkesan menurut kitab suci tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke. Dela silakan. Baik, ayat-ayat yang terkesan menurut makna gereja. Teks kitab suci itu persekutuan umat Allah, percaya yang hidup dalam kasih, persekutuan, pengajaran, serta memuji Allah dengan gembira dan berbagi dan saling berbagi. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Dela dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut? Tadi sudah kita dengarkan bahwa dari suara perempuan. Sekarang kita dengarkan dari suara laki-laki. Baik, kepada Petrus dipersilakan. Ayo Petrus. Ayo Petrus. Baik, Ibu mengulangi lagi pertanyaan. Ibu mengulangi pertanyaan. Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut? Jadi, Mundus menjelaskan sesuai dengan apa yang Mundus ketahui. Tidak tahu. Tidak tahu? Akhirnya dari teman-teman perempuan ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Fitri. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kata yang diambil dari ciri-ciri gereja itu beriman dan dibaptis. Oke, kita berikan tepuk tangan, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, pertanyaan yang terakhir. Apa saja konsekuensi bagi kita sebagai anggota gereja ketika kita melanggar bacaan yang tadi kita sudah dengarkan bersama? Konsekuensi apa yang kita terima kalau kita melanggar dari perjanjian yang sudah Tuhan berikan? Ada yang bisa menjawab? Ibu. Oke, silakan. Konsekuensinya kita masuk dalam dosa
dan jalan yang mau kita ambil itu kita harus rajin belajar firman Tuhan, yaitu dari Alkitab, dan mendengarkan pengajaran yang benar dan hidup menurut ajaran Kristus. Serta kita tidak bisa hidup sebagai Kristen individualis. Kita dipanggil untuk hadir, terlibat dan peduli dalam kehidupan jemaat-jemaat secara spiritual maupun sosial. Dan saya sekian, Ibu. Oke, kita berikan tepuk tangan gabung. Terima kasih. Hari ini mulut ini mau hilang. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Baik, sesuai dengan penjelasan, sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang sudah kita simak bersama, di sini ada penjelasan yang Ibu ambil sebagai kesimpulan. Jadi, dalam hidup berumat, pada dasarnya kita sebagai agama Katolik adalah kita yang hidup sebagai hierarki gereja. Di sini mau bertanya, mengapa kita sebut sebagai hierarki gereja? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Hierarki gereja. Mengapa kita sebut sebagai hierarki gereja? Karena tanpa hierarki gereja, maka umat Allah semakin tumpul akan kesadaran, maka semuanya itu akan berdampak pada faktor yang menghambat akan kehidupan kita selanjutnya. Di mana letak hakikat gereja kita itu pada dunia modern ini? Siapa yang bisa menjawab? Hakikat gereja. Ada yang bisa menjawab hakikat gereja sebagai umat Tuhan? Terletak dalam apa yang membuat kita merasa terikat dengan hakikat gereja? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena kita dibaptis dan kita sudah menjadi anak Allah, jadi kita sebagai umat Allah atau anak Allah itu harus bisa mengikuti misa, pokoknya terikat dalam peraturan atau perintah-perintah dari Tuhan. Dan saya sekian, Ibu. Baik, terima kasih banyak. Ibu menambahkan wawasan sedikit. Jadi kita sebagai hakikat gereja itu, menurut pandangan gereja, hakikat gereja adalah persatuan cinta kasih di mana diletakkan dalam cermin kehidupan oleh hidup umat perdana. Baik, kita lanjut penjelasan yang kedua. Dalam kehidupan di dunia ini, kita semua ini memiliki kemampuan dan keterbatasan masing-masing atau tidak? Memiliki. Apakah semua sudah sempurna? Tidak. Oke, jadi
agar sangat menjauh dari Tuhan. Ada yang bisa menjawab? Oke. Sadar saya itu sebagai sebagai manusia ini saat senang kita lupa Tuhan, saat kita susah baru kita dekatkan diri kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Pemalas bisa ibu, tidak ikut aturan, tidak mau mendengarkan orang tua, itu kita menjauh dari Tuhan. Oke. Tidak membaca kitab suci. Sudah ibu. Oke, terima kasih kepada Fitri. Dari saya ibu, yang kita lihat di zaman modern sekarang anak muda sekarang hanya fokus pada HP. Jadi mereka lupa dengan Tuhan, lupa dengan berdoa, lupa ke gereja dengan saya setia. Oke, terima kasih untuk Dela, Cecilia, dan Fitri yang sudah memberikan jawaban. Jawaban itu sederhana tapi penuh arti. Jadi kita semua di sini perlu simak baik-baik arti dari makna gereja tersebut. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Ciri-ciri gereja itu kita bisa lihat dalam panggilan dan inisiatif Allah, persekutuan, hubungan interaksi antara manusia dengan Allah, serta karya keselamatan dan persiapan. Pada tahun ini kita sebut sebagai tahun apa? Tahun Milenium yang diartikan sebagai tahun pengharapan. Jadi dengan pengharapan kita memperoleh keselamatan akan kehidupan dunia dan gereja. Baik, yang berikut adalah dasar dan konsekuensi dari gereja. Jadi, dasar dan konsekuensi dari gereja adalah hakikat gereja itu sendiri, di mana hakikat gereja merupakan persekutuan cinta kasih antara manusia dengan Allah sehingga memperoleh kekuatan, yaitu dengan memberikan kesaksian di tengah umat masyarakat dengan mewartakan kerajaan Allah. Oke, yang terakhir adalah tujuan utama gereja sebagai umat Allah. Yang pertama adalah memuliakan Allah dengan mewartakan Injil. Kita tidak saja memuliakan Allah dengan berkata-kata, tetapi harus melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan. Dan yang kedua adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Yang ketiga adalah mendirikan dan mengembangkan persekutuan orang percaya dalam dewasa, dalam kehidupan kita dalam zaman sekarang. Jadi yang keempat itu melayani sesama dengan kasih dan keadilan serta mewujudkan prinsip-prinsip ilahi di masyarakat. Dengan melakukan keadilan dan kebenaran, di situ kita melakukan perbuatan yang baik akan kasih karunia Allah. Baik, dari materi ini apa dari peserta didik ada yang memberikan pertanyaan? Oke, baik. Pertemuan kita pada siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup dengan pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu ada sebuah pantun. Diharapkan untuk menjawab Oke. Cakap ya? Oke. Badan gemuk, badan lemah. Kalau lebaran buat ketua. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi kali ini bawa manfaat. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup dengan pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu dari murid untuk memimpin kita dengan doa. Kepada Nani, waktu dan kesempatan saya berikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, maka pada siang hari ini kami dapat
mengikuti kegiatan proses belajar mengajar hingga selesai dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Sudi kiranya Engkau selalu melindungi, menjaga, membimbing, dan menuntun kami semua, agar kami semua dapat tiba di tempat tujuan kami dengan keadaan baik dan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama